Sebenarnya, sudah lama Ipau sakit. Sakitnya pun bukan sakit biasa. Dia terkena santet dari mantan suaminya. Cici kembali hadir untuk menemani waktu senggang kalian dengan mendengarkan cerita horor. Kali ini, Cici membacakan cerita yang ditulis oleh Ensun Burung dengan judul Nasi Kuning Cu Ipau. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Selamat mendengarkan. Cu Ipau adalah seorang janda yang tidak punya anak. Beberapa tahun lalu, ia diceraikan oleh suaminya dengan alasan karena selama 8 tahun pernikahan, Cu Ipau tak juga kunjung hamil. Sementara mertua dan keluarga besar suaminya terus-menerus mendesak supaya Cu Ipau hamil dan punya anak. Begitulah sekilas kisah hidup Cu Ipau yang Iwan ketahui. Iwan seorang pemuda berusia 25 tahun. Ia bekerja di sebuah toko HP yang lumayan besar dengan 10 karyawan yang tugasnya berbeda-beda. Saat itu, sekitar jam 8 pagi, dari balik meja kaca berukuran besar dan panjang yang berisi jajaran HP berbagai merek itu, sesekali Iwan melihat keluar toko. Ia berharap Cu Ipau, tukang nasi kuning keliling langganannya, lewat. Namun, sekitar jam 9-an barulah Cu Ipau muncul. Dari kejauhan ia tersenyum, seraya melambaikan tangan pada Iwan, yang juga melambai dan bergegas mendekat ke arah Cu Ipau. "Kenapa baru datang, Cu?" tanya Iwan, seraya mengambil 2 bungkus nasi kuning dari keranjang yang baru saja Cu Ipau turunkan. "Iya, tadi itu aku ketinggalan angkutan umum, jadi terpaksalah menunggu angkutan umum yang lain," jawab Cu Ipau seraya membuka dompet berisi hasil uang jualan nasi kuningnya. "Tapi alhamdulillah sudah habis. Sepertinya nasi kuning pian, Cu," kata Iwan seraya duduk lesehan di sebelah Cu Ipau. "Iya, alhamdulillah sekali. Akhirnya hari ini aku bisa beli obat sakit lututku ini," ucap Cu Ipau dengan bibir tersenyum. Tangannya asik memukul-mukul lututnya yang mulai terasa sakit. "Pian kuat sekali berjalan, Cu. Kalau saya dari sini sampai ke jembatan sana saja sudah capek sekali kakinya." "Terpaksa aku kuat-kuatkan. Namanya juga hidup sendirian di tempat orang. Harus pandai-pandai membawa diri supaya nggak kelaparan," ucap Cu Ipau seraya menyeka air matanya. Iwan mengelus pelan bahu Cu Ipau. Perlahan, Cu Ipau kembali tersenyum. "Duduk dulu di sini, Cu. Kita ngobrol-ngobrol. Toko juga lagi sepi," kata Iwan. Cu Ipau mengangguk. Senyum masih menghiasi wajahnya. "Cu, iya, kenapa Ucu tidak menikah lagi aja?" tanya Iwan seraya memakan nasi kuningnya. "Aku tidak ingin kecewa lagi, Wan, dengan ketidaksempurnaanku ini. Mana ada lelaki yang mau dengan ikhlas dan tulus menerimaku. Jadi makanya aku harus sadar diri. Cu Ipau ini cantik kok. Coba cari saja yang duda sudah punya anak," kata Iwan. Cu Ipau tertawa kecil. "Ucu takut tidak bisa mengurus anak orang, Wan, karena Ucu tidak ada pengalaman sebelumnya." Iwan mengangguk. "Cu, hari raya nanti pulang ke Kalteng ya?" Cu Ipau menggeleng. "Sayang biayanya, Wan. Lagi pula
Kalau pulang ke Kalteng untuk apa? Keluarga sudah banyak yang meninggal. Obrolan keduanya terhenti ketika beberapa pelanggan tampak memasuki halaman toko. Saya masuk dulu ya, Cu. Makasih, sudah ditemani ngobrolnya, kata Iwan seraya beranjak dari duduknya. Cu Ipo mengangguk sambil tersenyum. Setelah Iwan masuk, wanita itu lalu kemudian bersiap untuk pergi dari depan toko tersebut. Hari-hari berlalu, semuanya masih dan tidak ada yang berbeda. Iwan masih rutin membeli nasi kuning Cu Ipau yang selalu lewat di depan toko tempatnya kerja. Sama seperti hari itu, Iwan sedang membeli nasi kuning dan mengobrol santai dengan Cu Ipau. Namun, tiba-tiba sebuah panggilan masuk berdering dari saku celananya. Cepat-cepat, Iwan mengangkat panggilan itu yang ternyata dari ibunya. Ibunya terdengar menangis histeris dari seberang telepon. "Ayahmu meninggal," ucap sang ibu di sela isakan tangisnya. Jantung Iwan seketika terasa seperti berhenti berdetak. Pandangannya terasa berkunang-kunang. "Kenapa, Wan?" tanya Cu Ipau cemas. Abah saya," ucap Iwan dengan suara bergetar. Ia tak kuasa meneruskan perkataannya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi pada Cu Ipau, Iwan langsung bergegas masuk ke dalam toko untuk izin pulang ke rumahnya. Memang ayahnya sudah sakit-sakitan dari 3 bulan yang lalu. Namun ia sama sekali tidak menyangka kalau ayahnya akan pergi secepat itu meninggalkannya. Dengan perasaan yang campur aduk, Iwan jadi kehilangan fokus saat membawa motornya. Hingga akhirnya, tepat persimpangan jalan, Iwan mengalami kecelakaan. Kejadiannya begitu cepat. Iwan hanya ingat sesaat ketika tubuhnya terpental ke aspal. Lalu setelahnya gelap. Saat bangun, Iwan sudah berada di rumah sakit. Ternyata ia mengalami koma selama 5 hari karena kecelakaan yang ia alami sebelumnya. Namun entah kenapa, setelah bangun dari komanya itu, Iwan merasa kalau di sekelilingnya sudah sangat berbeda. Ia menjadi sering melihat hal-hal aneh yang tidak biasa, hingga ia sulit untuk tertidur pada malam hari. Karena suara-suara aneh selalu muncul di dekat telinganya, membisikkan kata-kata minta tolong secara terus-menerus. "Iwan mau kerja lagi, Mah," kata Iwan pagi itu. "Kerja di mana? Memangnya tempat kerjamu yang lama masih mau menerima kamu setelah kamu gak masuk berhari-hari itu?" "Besok Iwan coba ke sana, Mah. Siapa tahu masih ada kesempatan," ucap Iwan. "Ya sudah, terserah kamu saja. Tapi jangan terlalu memaksakan diri ya, Nak. Kamu kan baru juga sembuh." Iwan mengangguk. "Iwan kangen nasi kuningnya Cu Ipau, Mah. Sudah lama gak makan nasi kuningnya," kata Iwan. "Kangen nasi kuningnya atau kangen orangnya?" tanya sang ibu dengan nada bercanda. Membuat Iwan langsung ketawa. "Sama nasinya, sama orangnya juga, Mah." Iwan sudah menganggap Cu Ipau itu seperti kakak sendiri, Mah. Orangnya baik dan lembut kalau bicara. Iwan sudah bersiap untuk pergi ke toko HP tempat ia bekerja sebelumnya. Ia masih sangat berharap kalau bosnya tidak memecatnya dari toko tersebut. Dengan hati yang berdebar, Iwan pun berangkat. Singkatnya, ketika ia sudah sampai di toko HP, teman-teman kerjanya langsung menghampirinya.
menanyakan kabar Iwan dan lain-lain. Bos marah ya? Pasti aku sudah diberhentikan ya? Tanya Iwan pada teman-temannya. Bos sudah dengar kabar saat kamu kecelakaan itu, Wan. Beliau juga ada mengirimkan bingkisan untuk kamu sewaktu kamu masih di rumah sakit. Kayaknya sih kamu tidak diberhentikan, Wan. Iwan menghela nafas lega. Ia berharap apa yang dikatakan teman-temannya itu benar. Aku permisi, mau ketemu bos dulu ya, ucap Iwan. Teman-temannya mengangguk. Iwan melangkah pelan ke ruangan bosnya yang berada di bagian belakang. Ruangan bosnya itu semacam kamar dengan satu kasur spring bed, satu kursi, dan ada meja yang di atasnya terdapat monitor CCTV toko. Saat itu, bosnya sedang rebahan di atas kasur sambil bermain laptop. Ketika melihat Iwan berdiri di ambang pintu, bosnya langsung menyapa Iwan dengan ramah. Syukurlah kamu sudah sembuh, Wan. Kapan rencananya kamu mau kembali bekerja? Kata bosnya dengan bibir tersenyum. Saya masih boleh kerja di sini, Pak. Tanya Iwan tak bisa menutupi rasa senangnya. Ya tentu saja, kamu masih karyawan di toko ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Tadinya saya kira saya sudah diberhentikan karena lama tidak masuk kerja. Kamu tidak masuk kerja kan bukan karena malas, tapi karena kecelakaan. Mana mungkin saya memberhentikan karyawan terbaik seperti kamu ini. Iwan tersenyum. Kalau saya mulai hari ini, boleh Pak? Tanya Iwan. Tentu. Baik Pak, kalau begitu saya mulai kerja hari ini saja Pak. Ucap Iwan dengan bibir tersenyum. Wan, panggil si bos ketika Iwan sudah berbalik ingin keluar dari ruangan tersebut. Iya Pak. Dari beberapa hari lalu ada peraturan baruan. Toko akan buka sampai jam 11 malam. Waktu kerja karyawan ditambah dan gajinya dinaikkan, ujar si bos. Iwan mengangguk. Memang rencana itu sudah ia dengar sejak beberapa bulan lalu. Dan ternyata baru diterapkan sekarang. Baik Pak, ya sudah, selamat bekerja ya, ujar si bos seraya mengacungkan jempol kanannya. Saat sedang duduk di belakang meja, tempat memajang HP-HP yang dijual itu, Iwan sesekali melihat keluar toko, berharap Cu Ipau lewat. Namun, meski sudah 3 hari Iwan kembali bekerja di toko HP itu, ia belum juga melihat Cu Ipau lagi. Entah kemana Cu Ipau. Mungkinkah Cu Ipau berhenti jualan nasi kuning? Atau jangan-jangan Cu Ipau pulang ke kampung halamannya di Kalimantan Tengah. Malam itu, ketika Iwan sedang bersiap-siap pulang setelah menutup tokonya, ia terlihat kaget kala melihat kemunculan Cu Ipau di sana. Cu, kenapa malam baru kesini? Tanya Iwan setelah berhasil meredakan rasa kagetnya. Kamu sudah sehat? Kata Cu Ipau balik bertanya. Iya Cu, alhamdulillah sudah sehat. Cu Ipau sendiri bagaimana kabarnya? Kabar baik. Tumben bukanya sekarang sampai malam. Tanya Cu Ipau. Iya Cu, peraturan baru di toko. Oh iya, Cu Ipau dari mana? Mau kemana malam-malam begini? Cu Ipau cuma tersenyum seraya memperlihatkan kantong plastik berwarna hitam di tangannya. Oh, ada yang dibeli ya Cu? Ini nasi kuning buat kamu. Aku baru saja mengantarkan pesanan orang. Dan ini lebihan 1 bungkus. Mau?
Wah, mau cu. Asik. Akhirnya makan nasi kuningnya Cuk Ipau lagi. Pas sekali, saya sudah lama tidak makan ini. Iwan lantas mengajak Cuk Ipau untuk duduk di teras toko. Kebetulan, malam itu giliran Iwan yang menutup toko. Jadi teman-temannya tadi sudah pulang lebih dulu, sebelum toko ditutup. Dengan sangat lahap, Iwan memakan nasi kuning yang diberikan oleh Cuk Ipau, sambil mendengarkan wanita itu bercerita. Aku sudah tidak jualan sampai sini lagi, Wan. Kecuali kalau ada orang yang pesan, seperti malam ini, baru aku antarkan. Cerita Cuk Ipau. Loh, kenapa Cuk? Aku kan punya penyakit darah tinggi, jadi kurang bagus kalau tiap hari panas-panasan. Dan aku juga punya penyakit asam urat, Wan. Kadang kalau sudah kambuh, kakiku sakit sekali, sampai nangis menahan rasa sakitnya. Iwan menghela nafas. Ia menatap Cuk Ipau dengan tatapan prihatin. Pantas saja, Cuk Ipau terlihat lebih pucat. Batin Iwan. Wan, panggil Cuk Ipau lembut. Iya Cuk. Tidak jadi, nanti saja. Loh, apa Cuk? Mau bilang apa sama saya? Tanya Iwan penasaran. Mau minta tolong sama kamu, karena aku rasa cuma kamu yang bisa menolongku. Tapi aku malu. Masa minta tolong sama kamu? Kata Cuk Ipau diiringi senyuman kecutnya. Kalau saya bisa bantu, saya pasti bantu Cuk, kata Iwan. Cuk Ipau tersenyum. Nanti saja Wan, aku tunggu waktu yang pas dulu. Iwan mengalah. Ia mengangguk lalu bergegas menghabiskan nasi kuning pemberian Cuk Ipau. Iwan menebak, mungkin Cuk Ipau ingin pinjam uang. Tapi berhubung Cuk Ipau tahu kalau Iwan belum gajian, makanya dia tidak jadi mengutarakan maksudnya kepada Iwan. Saya antar Cuk Ipau pulang ya, sekalian, kata Iwan akhirnya. Tidak usah Wan, masih ada yang mau aku beli dulu di depan sana. Kamu duluan saja, tolak Cuk Ipau. Memangnya masih ada angkutan umum malam-malam begini Cuk? Tanya Iwan. Gampang kalau masalah pulang, di sana ada tukang ojek, jawab Cuk Ipau masih dengan bibir tersenyum. Oh ya sudah kalau begitu, saya pulang duluan ya Cuk, ucap Iwan seraya berpamitan. Cuk Ipau mengangguk, tangannya melambai pada Iwan. 2 hari telah berlalu. Wan, aku pulang duluan ya, kata teman-temannya malam itu. Iya, nanti aku yang nutup toko dan mengantar kunci ke bos, jawab Iwan. Setelah satu persatu teman-temannya pulang, Iwan pun melanjutkan bersih-bersih di toko. Iwan memang sangat loyal dalam bekerja. Apapun yang bisa ia kerjakan, pasti ia kerjakan tanpa pamrih. Itulah sebabnya ia sangat disayang oleh bosnya. Dan tak jarang, ia juga mendapatkan bonus dari si bos. Selesai bersih-bersih, Iwan lantas menutup toko. Iwan berjalan pelan ke arah motor almarhum ayahnya yang terparkir. Saat sedang mengecek isi tasnya, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang. Astagfirullahaladzim, ujar Iwan setengah berteriak karena kaget. Ternyata Cuk Ipau sudah berdiri di belakangnya. Ya Allah Cuk, bikin saya kaget saja, ujar Iwan seraya mengelus dadanya. Maaf Wan, habisnya tadi aku panggil-panggil, kamu tidak dengar. Habis dari mana Cuk? Tanya Iwan pada Cuk Ipau
setelah rasa kagetnya mereda. Biasa mengantar pesanan nasi kuning, jawab Cu Ipau. Oh iya Wan, ini aku bawakan 1 bungkus untukmu. Lanjut Cu Ipau seraya memberikan kantong plastik hitam berisi sebungkus nasi kuning buatan Cu Ipau. Iwan tersenyum menerima bungkusan itu. Wah, makasih banyak Cu. Kebetulan saya memang sudah lapar. Tadi tidak sempat makan karena toko hari ini ramai sekali. Iwan dan Cu Ipau lalu duduk di teras toko, sama seperti 2 malam yang lalu. Wan, kamu itu selain jadi pelanggan setia nasi kuningku, tapi kamu juga merupakan satu-satunya teman yang aku punya. Aku tanpa sungkan dan ragu menceritakan masalahku padamu, dan kamu selalu mendengarkan semua ceritaku. Terima kasih banyak ya Wan. Iwan tersenyum, namun pandangannya tetap tak teralihkan dari nasi kuning yang ia santap. Sama-sama Cu, saya juga senang bisa jadi pelanggan sekaligus teman Cu Ipau yang baik dan tegar seperti ini. Ah kamu Wan, bisa saja. Oh iya Cu, masalah yang katanya Cu Ipau meminta tolong itu, kalau boleh tahu, memangnya Cu Ipau mau minta tolong apa? Tanya Iwan. Cu Ipau terdiam cukup lama. Kebetulan saya dikasih bonus sama bos Cu. Kalau misalnya Cu Ipau mau pinjam uangnya, ini masih ada kok. Cu Ipau menatap wajah Iwan. Iwan mengernyit. Wajah Cu Ipau terlihat semakin pucat. Cu Ipau sakit. Cu Ipau mengangguk, senyumnya tampak getir. Kalau begitu, ayo Cu, saya antarkan beli obat ke apotik. Tidak usah Wan, ini cuma demam biasa aja, gak apa-apa kok. Tapi Cu, Wan, aku mau tanya beberapa hal, potong Cu Ipau. Apa Cu? Kalau seandainya nanti aku meninggal, kamu mau tidak kuberikan resep nasi kuning buatanku? Tanya Cu Ipau, membuat Iwan jadi kaget. Cu Ipau kok bicara begitu sih? Ya namanya kan umur, tidak ada yang tahu. Iya sih, sampai saat ini saya juga tidak menyangka ayah saya akan pergi secepat itu Cu. Wan, nanti kalau aku sudah tidak datang menemui kamu lagi, tolong datang ke alamat ini ya Wan. Ada banyak hal yang aku simpan untuk kamu di sini. Ucap Cu Ipau seraya memberikan secarik kertas bertuliskan sebuah alamat rumah. Ragu-ragu, Iwan menerima kertas berisi alamat Cu Ipau tersebut. Cu, kalau Cu Ipau lagi sakit, saya bisa bantu Cu Ipau untuk beli obat atau mengantarkan ke rumah sakit. Cu Ipau jangan buat perasaan saya jadi khawatir begini. Saya sudah menganggap Cu Ipau seperti kakak kandung saya sendiri. Jadi tolong, Cu Ipau jangan sungkan sama saya. Cu Ipau tersenyum. Aku sudah lelah berjuang untuk hidup sendiri Wan. Aku ingin pulang. Iwan menatap Cu Ipau dengan serius. Cu Ipau tahu tidak, kalau kehidupan itu sangat berharga. Bahkan banyak yang sudah meninggal ingin hidup lagi. Kematian bukan satu-satunya jalan untuk mengakhiri rasa lelah seseorang Cu. Saya, Cu Ipau, orang lain pasti merasakan lelah yang sama. Tapi kita harus tetap berjuang sambil terus berbuat baik sampai waktu kepulangan kita itu tiba. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup Cu. Saya tidak mau Cu Ipau salah memilih jalan. Kalau ada masalah atau apapun itu, saya ada di sini Cu. Cu Ipau bisa ceritakan apapun pada saya. Saya siap mendengarkan keluh kesah Cu Ipau.
ujar Iwan menasehati Cu Ipau. Iwan mengira Cu Ipau ingin bunuh diri. Kamu salah paham, Wan. Aku sama sekali tidak ingin melakukan bunuh diri. Aku hanya lelah dan tidak ingin lagi berjuang untuk berobat. Aku akan membiarkan penyakitku ini menggerogoti tubuhku sampai aku mati nanti. Memangnya Cu Ipau sakit apa? Tanya Iwan. Cu Ipau tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecut. Matanya lekat menatap Iwan. Kamu tidak pulang? Cu Ipau, pulangnya saya antar saja ya, kata Iwan menawarkan. Tidak usah, Wan. Aku sudah janjian sama tukang ojek tadi. Ya, setidaknya saya antar Cu Ipau sampai depan sana. Cu Ipau menggeleng. Kamu duluan saja, Wan. Cu Ipau lagi-lagi menolak. Karena Cu Ipau tidak mau diantar, akhirnya Iwan pun pulang lebih dulu, meninggalkan Cu Ipau sendirian. Hari-hari berlalu, tak terasa 1 bulan sudah lewat. Tapi sudah setengah bulan ini, Iwan tidak pernah lagi bertemu Cu Ipau. Mungkin karena di toko tempat kerja Iwan itu sudah menerapkan sistem kerja shift. Saat sedang menulis isi kwitansi pembelian HP salah satu pelanggannya, Iwan seketika teringat dengan secari kertas berisikan alamat rumah Cu Ipau yang pernah wanita itu berikan padanya dulu. Wan, kenapa? Tanya temannya saat melihat Iwan yang melamun. Itu aku hanya teringat nasi kuningnya Cu Ipau. Oh iya ya, sudah lama ya Cu Ipau tidak kesini. Seingatku, Cu Ipau sudah tidak pernah kesini lagi setelah kamu kecelakaan itu, Wan. Mungkin Cu Ipau berhenti jualan. Aku masih bertemu Cu Ipau setengah bulan yang lalu. Dia sering mampir ke sini setelah mengantar pesanan nasi kuning milik orang lain. Oh ya? Kapan? Malam hari. Dia selalu datang waktu toko tutup. Teman Iwan langsung mengernyitkan keningnya. Oh ya? Iya, aku juga pernah dikasih alamat rumahnya. Katanya, aku disuruh datang ke sana kalau dia sudah tidak datang lagi menemuiku. Lagi-lagi, temannya itu mengernyitkan keningnya. Terus, kamu sudah pernah ke rumahnya? Kan katanya sudah setengah bulanan kamu tidak pernah lagi bertemu Cu Ipau. Aku ragu ke sana. Kenapa? Iwan menggeleng. Ya sudah, kalau begitu, nanti setelah pulang kerja, aku temani kamu ke rumahnya. Ujar temannya itu sambil menyunggingkan senyum. Iwan mengangguk. Singkatnya, sekitar jam 3:30 sore, shift Iwan dan temannya pun berakhir. Setelah meninggalkan halaman toko, mereka pun langsung melesat menuju ke alamat rumah Cu Ipau yang tertulis di secari kertas yang Iwan pegang. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menitan, keduanya tiba di sebuah rumah kecil yang tampak kosong itu. Melihat kedatangan kedua pemuda itu, seorang ibu-ibu parubaya lantas menghampiri keduanya. Nah Iwan ya? Tanya si ibu pada temannya yang baru saja membuka helm. Bukan bu, saya Rizky. Nah dia ini yang namanya Iwan. Si ibu langsung menatap Iwan. Kok ibu bisa tahu nama saya? Pertanyaan itu yang terbesit di benaknya Iwan. Paulina sering cerita tentang kamu sama ibu. Katanya kamu itu sudah seperti adik baginya. Sebelum meninggal, dia sering ngojek sama anak ibu.
untuk mengantar sebungkus nasi kuning untukmu, ujar si ibu membuat Iwan terperanjat kaget. Meninggal, Bu? Tanya Iwan dengan bibir bergetar. Iya, sudah 2 mingguan. Saat itu, Iwan merasa nafasnya sangat sesak. Kalau boleh tahu, Cu Ipo meninggal karena apa ya, Bu? Sakit kah? Tanya Rizky. Sini, duduk dulu. Ibu akan ceritakan semuanya sama kalian, ujar si ibu seraya mengajak keduanya untuk duduk di teras rumah Cu Ipau. Rizky menggandeng Iwan yang tampaknya masih sangat kaget dengan kabar yang baru ia dengar itu. Sebenarnya sudah lama Ipau sakit. Sakitnya pun bukan sakit biasa. Dia terkena santet dari mantan suaminya yang beberapa kali sempat kemari untuk mengajaknya rujuk. Loh, tapi bukannya mantan suaminya itu yang menceraikan Cu Ipau karena Cu Ipau tidak bisa hamil? Tanya Iwan. Ya, emang seperti itu sebelumnya. Tapi setelah mantan suaminya itu tahu kalau ternyata yang mandul di antara mereka berdua adalah suaminya, makanya suaminya terus-menerus mengajak Ipau untuk rujuk kembali. Tapi mungkin karena Ipau sudah terlanjur sakit hati, dia tidak mau rujuk lagi. Dan setelah ditolak 4 kali lebih, Ipau akhirnya jatuh sakit. Terakhir bulan lalu, mantannya itu datang lagi dan mengatakan kalau Ipau mau sembuh, dia harus mau rujuk kembali dengan mantannya itu. Dari situ kami tahu kalau ternyata Ipau sudah disantet oleh mantannya tersebut. Dan tentu saja Ipau menolak dengan tegas ajakan rujuk dari mantannya. Mantannya itu sampai mengancam kalau kurang dari 3 bulan lagi Ipau akan mati karena sudah menolaknya. Tapi ancaman itu tidak membuat Ipau gentar. Kami selaku tetangga yang sudah lama seperti keluarga ini tentu saja bahu-membahu menolong Ipau. Namun setiap kali ada orang yang berusaha mengobati Ipau, pasti ada saja halangannya. Ada yang anggota keluarganya tiba-tiba meninggal. Bahkan ustadz yang mengobati Ipau itu ada juga yang meninggal secara mendadak. Katanya santet itu tidak bisa diobati lagi. Dan Ipau pun akhirnya pasrah menunggu ajalnya. Cerita si ibu. Iwan dan Rizky terdiam. Keduanya tak menyangka. Ternyata kalau hidup Cu Ipau benar-benar sangat menderita selama ini. Si ibu menghapus air matanya. Lalu kemudian ia beranjak dari duduknya. Tunggu sebentar di sini ya nak. Ibu mau ambilkan kunci dulu, ujar si ibu. Iwan dan Rizky mengangguk. Lalu si ibu pun pergi ke rumahnya. Tidak berapa lama si ibu kembali lagi dengan membawa sebuah kunci. Saat si ibu membukakan pintu rumah Cu Ipau, Iwan dan Rizky langsung beranjak dari duduknya. Mereka berdua dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Barang-barang Cu Ipau masih tersusun rapih. Ada juga fotonya bersama si ibu yang dipajang di dinding rumahnya. Si ibu masuk ke dalam sebuah kamar, lalu keluar lagi sambil membawa kaleng bekas kue kering. Ini titipan dari almarhumah untuk Nak Iwan. Katanya terima kasih banyak karena selama ini Nak Iwan sudah mau menjadi temannya, kata si ibu seraya menyerahkan kaleng bekas kue kering tersebut. Iwan menerimanya dengan perasaan sedih.
Menjelang maghrib, Iwan dan Rizky pun pamit untuk pulang pada si ibu yang merupakan tetangga sekaligus pemilik rumah yang disewa oleh Cu Ipau. "Kasihan Cu Ipau ya Wan," kata Rizky sebelum ia pulang. Iwan hanya mengangguk mengiyakan, sementara tangannya semakin kencang memegang kaleng bekas kue kering pemberian terakhir dari Cu Ipau. Saat Iwan sudah berada di dalam kamarnya, Iwan langsung membuka kaleng bekas kue kering tersebut. Di dalamnya ada beberapa amplop dan sepucuk surat. Ketika surat itu ia buka, seketika air matanya langsung keluar. Iwan menangis membaca surat yang berisikan resep nasi kuning Cu Ipau tersebut. Iwan menangis sesegukan. Cukup lama ia menenangkan perasaannya. Setelah sedikit lebih tenang, Iwan membuka satu amplop yang ada di dalam kaleng tersebut. Ternyata isinya adalah sejumlah uang, lengkap dengan catatan bertuliskan untuk adikku Iwan. Dan semua amplop itu isinya sama, yaitu sejumlah uang juga catatan. Sampai saat ini, Iwan tidak bisa melupakan Cu Ipau. Meskipun Iwan punya resep nasi kuning Cu Ipau, namun ketika ia membuatnya, tetap saja rasanya tak seenak buatan Cu Ipau. Iwan tak pernah menggunakan sepeser pun uang pemberian Cu Ipau untuk kepentingan pribadinya. Uang Cu Ipau Iwan gunakan untuk meminta bantuan Ustadz melakukan sholat hadiah yang ditujukan untuk Cu Ipau. Sampai saat ini, Iwan tidak pernah lupa pada Cu Ipau. Di akhir sholatnya, Iwan selalu mengirimkan doa untuk Cu Ipau. Ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan terima kasih kepada penulisnya Om Ras TH. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak-Tenguk channel YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.